Apa ini waktu yang 15 tahun ini sudah begitu sia-sia untuk ini? Ya, sebenarnya sejengkal waktu itu rugi kita kalau tidak dimanfaat. Kalau bahasa agama yang disebutkan al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Tapi Forbes sendiri hampir nyaris tidak bersuara. Tapi sebenarnya hari ini main dalam terang, jangan main gelap lagi. Main kalau ada usaha tunjukkan kami sudah berusaha. Sudah diingatkan oleh banyak elemen termasuk para akademisi sejak tahun 2019, hati-hati dengan undang-undang pemilu. Tapi terkesan ya biasa-biasa. Begitu ada keputusan Jakarta baru kebakaran jenggot. Sebenarnya ada masalah lain lagi seperti menyangkut wakil gubernur. Kalau partai politik kemudian menganggap Pak Prof bagian dari strong leadership yang bisa tampil di 2024, kita tidak melihat ada orang, karena orang ini belum pernah dekat-dekat dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Nah ini kan tanggal 16 Agustus 2021 ini 17 tahun ya musik. Iya, lebih kurang ya. Lebih kurang. Kita potong 2 tahun, artinya 15 tahun. 15 tahun itu ada 3 perputaran sirkulasi kepemimpinan di Aceh. Baik itu DPRA, DPRK, Bupati, dan Gubernur. Nah Gubernur kan hampir 3 periode ini juga produk lokal kan. Artinya ketika Irwandi juga produk lokal, artinya orang-orang mantan kombatan, kemudian Abdullah Jaini Abdullah, dan kemudian Irwandi, walaupun kemarin tersandung kasus yang kemudian dilanjutkan oleh Nova yang jadi Partai Nasional. Kemudian juga begitu DPR. Apa ini waktu yang 15 tahun ini sudah begitu sia-sia untuk ini? Ya, sebenarnya sejengkal waktu itu rugi kita kalau tidak dimanfaat. Kalau bahasa agama yang disebutkan al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Fa illam taqna, jika kamu tidak menggunakan, yaqnaka, dia memotong kita, bukan pedang yang pasif. Ini waktu pedang yang aktif, dia tidak kembali lagi. Itu waktu satu kan. Kemudian kan ke depan belum tentu orang ini lagi berputar terus. Jadi bagaimana sekarang siapapun sebenarnya pada tahap-tahap ini, katakanlah tadi Irwandi pada tahap awal, kemudian Dr. Zeni, kemudian di sini lagi, kita tidak bisa melihat itu terpisah-terpisah. Sebenarnya ini kesinambungan dari masa ke masa, tetapi ini kan ada sistem kita di sini. Katakanlah sistem pemerintahan Aceh. Dalam sistem pemerintah ada SKPA, ada macam-macam. Orang ini kan terlibat dari zaman ke zaman ini. Juga di sini ada orang, katakanlah DPR tadi yang di pusatkah, yang di sini kan orang itu walaupun bertukar misalnya sedikit-sedikit bertukar, dia juga terlibat di awal, terlibat di sini dan ke depannya. Jadi juga orang di kampus itu sebenarnya dia bisa melihat lebih jernih. Dia itu sebenarnya lebih murni melihat, walaupun dia tidak berani masuk ke wilayah-wilayah politik. Nanti dianggap kita mau cari apa di sini kan. Jadi sebenarnya kita melibatkan mereka ini untuk melihat, menghitung-hitung ini apa yang bisa dilakukan pada saat seperti ini. Minimalnya itu keterlibatan memberi hal-hal positif. Saya melihat ada terlibat di PRA ini, banyak dilibatkan orang, tetapi mungkin pasif, sudah terlibat, dikasih masukan, produk kanun dan sebagainya, selesai. Tapi bagaimana ini carut marut yang ada ini yang berkaitan dengan Jakarta, dan patutnya juga kita melibatkan orang-orang Aceh yang ada di Jakarta. Selama ini nggak ada itu, Pak Bro? Mungkin ada, tetapi pada saat kami ketemu dengan Pak Sofyan Jalil, kenapa ini ada dualisme? Beliau tidak tahu jawab. Tidak bisa menjawab sebagai orang Aceh. Saya minta Bapak jawab sebagai orang Aceh juga boleh, saya bilang. Jadi sepertinya itu tidak ada pemihakan. Dia mempertahankan bahwa kanwil itu pertanahan itu wajib ada. Dengan alasan-alasan dicari-cari. Kami berdebat itu.
Nah ini kan muncul sekarang, misalnya ketika terjadi perdebatan soal pilkada 2022 atau 2024, pemimpin kita itu berdalih bahwa mereka adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Padahal undang-undang pemerintahan Aceh telah memberi begitu banyak kesempatan, keleluasaan seperti yang Pak Prof katakan. Jadi mindset seperti ini masih ada. Boleh jadi kan Demak itu boleh jadi tidak ada, tapi orang menyebut. Boleh menyebut, tapi yang nyebut kalau tidak ditangkis kan dianggap benar. Tapi kita tidak melihat itu. Hari ini siapapun diberi kepercayaan di Aceh, kebetulan orang Aceh semua. Kalaupun orang non Aceh berada di Aceh, itu dia mengatasnamakan orang Aceh. Kepentingan Aceh lebih dipentingkan dari yang lainnya. Tetapi begini, kalau kepentingan Aceh sempurna, itu kepentingan nasional juga. Kalau Aceh di sini menikmati apa yang ada hak-haknya, pasti Jakarta aman juga. Ini coba bayangkan, kalau disebut Aceh miskin, saya sudah memberi jawaban bahwa ini bukan kesalahan di Aceh. Kesalahan di Aceh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ini sudah 10 tahun. Minimalnya Jakarta membuat pembiaran. Ini kan tidak nyaman juga Jakarta. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan ada orang lain itu biar sajalah, itu kan pembiaran namanya, tidak boleh itu. Kita melihat hari ini orang daerahnya juga melihat ada apa di Aceh. Ada juga pihak-pihak yang menuduh karena syariat Islam itu sebenarnya kan sangat tidak proporsional menilai itu apa urusan kemiskinan dengan syariat Islam. Jadi ini hari ini dicari lagi yang berkaitan dengan syariah, ini penyebabnya syariah. Itu bisa berputar nanti, blunder namanya. Jadi bagaimana semua kita itu orang Aceh yang bertugas di Aceh, siapapun harus keacehannya harus ada. Jangan hanya nanti demi Jakarta, demi Aceh, demi Jakarta juga. Aceh ini bahagian dari NKRI. Tapi Forbes sendiri hampir nyaris tidak bersuara. Mungkin mereka sudah bersuara, tetapi kita mungkin sudah bersuara, kita tidak melihat. Tapi sebenarnya hari ini main dalam terang, jangan main gelap lagi. Kalau ada usaha tunjukkan kami sudah berusaha. Sekarang orang menunggu karena mereka itu adalah duta kita. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang mau jadi duta kita? Mereka formal dan mereka harus tahan badan. Legitimate, dipilih oleh orang. Mereka itu sah. Apapun mereka lakukan, marah-marah pun Islam berhak mereka. Jangan senyum-senyum sana di Aceh boleh senyum, minum kopi boleh senyum-senyum, di sana berdarah-darah silahkan. Tapi kita selalu terkesan seperti orang bangun tidur Pak Prof, baru bereaksi ketika ada persoalan, semakin landai. Misalnya soal pilkada, sudah diingatkan oleh banyak elemen termasuk para akademisi sejak tahun 2019, hati-hati dengan undang-undang pemilu. Tapi terkesan ya biasa-biasa. Begitu ada keputusan Jakarta baru kebakaran jenggot. Sebenarnya ada masalah lain lagi seperti menyangkut wakil gubernur. Itu kan kepentingan langsung itu. Bukan pihak-pihak langsung. Ya kepentingan langsung di depan mata saja mereka. Itu. Nah itu kenapa? Bisa main matematik hari-hari berjalan itu. Ini contoh kecil. Juga pemilu ini kepentingan mereka juga di situ. Jadi kepentingan politik sebenarnya semua kepentingan juga di situ. Tetapi kalau kompak tadi, apa tidak mungkin? Dulu sudah pernah kita tidak punya partai lokal, sudah punya. Kita tidak punya ini, tidak punya ini. Aceh sudah punya semua lah yang berbeda dengan wilayah lain. Ini juga bisa. Kenapa yang lain ada seperti UPA? Ini UPA yang terbesar dan terbanyak poin-poinnya, yang terbanyak pasal-pasalnya di Indonesia selama nama produk undang-undang itu. Ini luar biasa sekali. Kami bertanya, ini berarti pemerintah kalau menyia-nyiakan UPA, tidak menjalankan, tidak berperan menjalankan, ini bertentangan dengan undang-undang juga. Pemerintah melawan undang-undang ini namanya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua yang terlibat itu ada tanggung jawab, saya bilang. Jadi itu tadi kalau kita sebut kepada keterlibatan kami lama, kami sebenarnya ada kesibukan, tapi fokus kami sesuai dengan tugas-tugas kami sudah kami lakukan semuanya. Kami hanya pada tingkat menemukan 2 produk tadi. Satu adalah yang disebut dengan normatif, itu ada belum dilihat, dan sekarang lagi proses terjemah dalam bahasa Inggris. Karena ada sejumlahnya itu narasumber kami orang di luar yang terlibat di MOU ini kan. Dan kami juga mewawancari banyak tokoh-tokoh kita yang terlibat dulu dari Aceh, dari Pulau Jawa, dari mana-mana kan. Jadi kalau yang terakhir ini dibisik saya oleh Ampolman, ini yang kan sudah keluar lagi hanya MOU Helsinki saja yang mau dirawat kembali. Mungkin
saya tanya apa ada kaitan dengan ini? Ada, berkaitan dengan implement ini di mana yang kan ada pembinaan namanya apa namanya? Ya, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan. Pengawasan untuk kita bagaimana ini harus turun sampai membumi. Mungkin arahnya ke sana, melihat nanti kami belum pernah ketemu, mungkin dalam waktu singkat akan ketemu, tim baru ini akan melihat ini problem-problem yang kemarin itu di mana yang tidak turun ke bawah, yang tidak mencair, tidak mengalir ke bawah. Saya sudah ada, misalnya katakanlah tugas saya keluar UUPA, tugas saya ada MUSIK, tugas saya adalah ada syariat Islam, tugas saya itu kan begitu orang hari ini. Katakanlah tokoh-tokoh yang berjuang tentang syariat Islam, dia sudah ada, itu tugas saya dulu. Sudah selesai saya. Masih orang itu masih ada hari ini. Masih ada. Padahal tidak boleh dia mengawal sampai dia ke ujung-ujungnya begitu. Itu yang belum ada kita lakukan. Tapi ada pengalaman menarik Pak Prof. Ini pengalaman pribadi saya tahun 1999 sampai 2000. Ini belum damai. Ketika itu kan Presiden Habibie membentuk tim penasihat presiden urusan penyelesaian konflik Aceh yang dipimpin almarhum Usman Hasan. Saya ada di dalamnya ketika itu. Nah, beberapa rekomendasi kita sampaikan ke Pak Habibie. Persoalannya adalah rekomendasi tim ketika bertemu dengan orang Aceh lain, Pak Presiden itu nggak benar gitu. Menariknya lagi, terjadi peralihan dari Habibie ke Gus Dur Abdurrahman Wahid. Kita juga membuat 21 rekomendasi besar waktu itu, termasuk bagaimana cara agar Aceh damai. Apa dikatakan Gus Dur? Saya bingung sama orang Aceh ini. Saya sudah bentuk tim saudara-saudara bapak-bapak, tapi datang sama saya lain lagi. Ini nggak benar, ini nggak benar. Yang mana yang benar orang Aceh ini? Ah, itu salah satu pengalaman. Ini maknanya orang Aceh semua hebat. Itu. Kalau sudah semua hebat, beginilah. Tidak ada yang prajurit, semua jenderal. Ya itulah dari penakluk semua. Iya. Jadi sebenarnya seperti main bola tadi, tidak mesti kita golkan bola. Yang penting tim kita menang. Masuk bola siapapun boleh jadi yang masukkan bola lawan kita. Dia masuk bola bunuh diri. Atau gawang itu dia tukang tahan bola, dia masukkan. Nah, menurut Pak Prof, konstelasi yang ada hari ini, dan kondisi yang hari ini masih belum stabil ini, apa ancaman ke depan kalau memang masih ada pihak yang bermain-main dengan MOU dan UPA ini? Ya, ada pihak-pihak lain yang memang sengaja tidak mau Aceh yang bagus mungkin kan. Biarlah di pembiaran namanya itu. Pembiaran saya sudah cukup kita itu. Pembiaran kita berdakwah dakwah sendiri, saling menyalahkan. Sebenarnya tidak perlu lagi kita saling menyalahkan. Ini malah kita bukan cari kambing hitam, cari yang putih-putih semua. Jangan sampai Aceh bunuh diri lagi. Karena semua punya potensi yang sudah terlibat dari dulu. Hari ini kita tinggalkan, mereka juga berpotensi dulu. Hari ini juga berpotensi. Janganlah kita cari ini, dia sudah masanya sudah lewat, sudah kan berasa, dia sudah tidak dipakai. Bukan begitu. Semua itu yang punya potensi kita hargai. Coba yang ini kita lakukan, pasti semua merasakan manusia. Bagaimanapun dia, ada jabatan, tidak ada jabatan lagi, dia posisi dia terserah. Maaf katakanlah dia baru jatuh bangun, dia kita hargai, cukup berharga dia. Dia tidak minta uang, tidak minta apa bagi kita hargai mereka saja. Itu satu potensi dia untuk membangkitkan semangat kembali. Dan potensi itu ada pada setiap orang manusia. Serendah-rendah manusia, begitu juga orang Aceh. Serendah-rendah orang Aceh punya potensi yang dia bisa beri, bisa bantu untuk kebersamaan tadi, untuk kemajuan kita semua. Ya, ada pepatah Pak Prof. Ikan itu tidak pernah busuk di ekor, tapi ikan itu busuknya di kepala. Ada nggak kondisi hari ini juga diberi kontribusi oleh tanda petik pemimpin-pemimpin Aceh hari ini, baik itu pemimpin kepala daerah, pemimpin politik, pemimpin masyarakat dan lain-lain, sehingga kita masih kacau balau dan terkesan tidak kompak. Begini, karena orang menyebut itu boleh benar itu, karena kita masih gaya kereta api lama di Aceh. Kereta api kan lokomotif depan itu apa namanya itu, oleh gerbong depan, yang di paling depan yang menarik gerbong. Tapi kalau ukuran kereta api cepat hari ini, dia setiap badannya itu ada mesin di bawah. Tidak tergantung, dia mendorong semuanya. Kalau model lama, karena kepala tidak bergerak, kepala lambat, kepala tidak bisa menarik yang cepat, masih begitu. Tapi untuk zaman sekarang tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi, semua itu ada gerakan, semuanya ada mendorong semuanya. Pemimpin hanya memaintain aja. Pemimpin memanage saja. Yang lain apakah DPR memberi dorongan, SKPA memberi dorongan, perguruan tinggi memberi dorongan, elemen masyarakat, LSM memberi dorongan semua. Tidak boleh ini berhambat, itu tidak boleh lagi sekarang. Nah, hasil riset kami Pak Prof, nyaris di 5 tahun terakhir
kita nggak ambil 10 tahun, 5 tahun terakhir. Pemberitaan media persoalan yang ada di Aceh, soal kemiskinan, soal korupsi, soal rebutan proyek, soal sikut mensikut, hampir nyaris tidak pernah terdengar mengangkat persoalan-persoalan seperti yang kita bicarakan ini. Ada apa lagi nih, Pak Bro? Ya karena itu lebih seru. Karena juga sebenarnya berita itu kan diangkat oleh media. Iya. Boleh jadi ada real diangkat, tetapi yang tidak keluar pun seperti ini bisa diangkat sebenarnya. Iya. Misalnya dalam 2 hari ini dengan keluarnya SK yang terakhir ini, ada orang bertanya, padahal ini kan positif juga. Dengan ada tim ini, kita minimal sudah tahu di mana kelemahannya, ada kebersahajaan melihat. Kalau tidak ada yang nyebut kan. Kalau tidak keluar SK yang minggu kemarin ini, mungkin media masih terjebak pada persoalan seksi hasil LHP BPK soal pensus, tapusus. Mungkin masih ada persoalan trauma itu. Boleh jadi itu kan. Karena juga itu namanya saja media kan. Sebenarnya media boleh memberitakan semua berita, juga yang tidak terangkat pun harus dicari. Ini potensial untuk mendongkrak. Katakanlah begini, misalnya kemiskinan Aceh hanya diukur dalam angka-angka. Tapi yang non angka itu bagaimana? Orang Aceh kan mobil tambah budget Aceh. Orang kaya ramai. Jadi yang mana angka real dari itu? Jangan-jangan karena angka-angka juga, karena orang kita Aceh kan suka mendaftarkan diri untuk mendapatkan fasilitas orang miskin misalnya. Jangan-jangan di situ masalahnya. Ya, Aceh miskin. Uang tidak terdistribusi ke bawah, tapi tingkat konsumsi narkoba tinggi. Sementara untuk bisa mengkonsumsi narkoba kan perlu bayar. Ini kan agak rokok itu. Periksa rokoknya berapa per hari, berapa puluh miliar per hari orang Aceh membakar. Berarti nggak miskin orang Aceh. Nggak miskin itu, kalau miskin nggak ada rokok. Nah, dari LHP BPK 2019-2020, penerimaan negara bukan pajak yang tertinggi itu justru dari kendaraan bermotor. Baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau dikatakan miskin di mana? Makanya macet di mana-mana. Anomali juga ini. Satu rumah ada mobil 2, 3 sampai motor juga Honda itu roda 2. Itu enggak ada ukuran sebenarnya. Jadi agak aneh Aceh. Aneh. Saya sebenarnya sudah ke Sumatera Utara, ke seluruh Indonesia, kemarin itu pergi ke Sibolga itu. Jauh sekali gambaran kehidupan mereka yang real dengan kita-kita di sini. Ya. Sahabat sisi lain, Profesor Farid Wajdi Ibrahim MA lahir di Rukoh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, 5 Maret 1961. Beliau menyelesaikan Min Tungkup Aceh Besar tahun 73, PGAN 6 tahun Banda Aceh, lulus tahun 1980. S1 pada jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah YIN Araniri Banda Aceh, lulus pada tahun 1986. Kemudian S2 program Pasca Sarjana YIN Araniri Banda Aceh, lulus 1993. Kemudian S3 pada University Sains Malaysia Pulau Penang, konsentrasi Tamadun Islam, lulus pada tahun 2000. Kita kembali ke soal pemimpin, Pak Prof. Pilkada kan kayaknya di 2024. Dari sekian banyak variabel, indikator seperti Pak Prof katakan tadi, pemimpin juga salah satunya. Kan itu yang penentuan soal nasib Aceh. Pak Prof siap maju sebagai gubernur? Sebenarnya mungkin semua orang tidak pernah menggambarkan dia akan jadi gubernur. Juga yang jadi bupati juga tidak. Sama dengan saya tidak membayangkan saya jadi rektor dulu. Jadi kalau kondisi tadi, kenapa ditanya saya, kok Prof bisa jadi rektor YIN Darwin, itu saya jawab kondisi. Tapi kalau kondisi ke depan ini semuanya orang gagah semuanya, kita kan, saya dulu sebelum maju di dekan di Tarbiyah, lihat dulu siapa lawan kita. Oh, lawannya ini biar, tapi kata orang ini tidak apa-apa, maju. Jadi kemudian berikutnya adalah menyangkut dengan rektor. Juga pada saat itu waktu kita lihat ini maju Pak. Walaupun masih muda, dulu dianggap saya masih muda karena ada senior 2 angkatan di atas saya. Nah, jadi pada saat itu maju, alhamdulillah maju. Jadi ada hasil lah kita lihat. Pak Ali Hashimi almarhum itu mantan rektor UIN. Kalau tidak salah saya, hanya Pak Ali Hashimi mantan rektor UIN yang menjadi gubernur.
Selebihnya tidak pernah lagi. Ya, itu kan kondisi juga. Kalau bahasa agama disebut takdir. Tuhan mentakdirkan beliau dulu, karena pada saat beliau itu kan belum ada orang-orang lain yang tampil yang bisa menjembatani dulu kan antara Jakarta. Akhirnya Jakarta percaya penuh kepada beliau. Juga dulu kan model tunjuk orang kan, bukan terpilih. Dengan hari ini kan susah. Hari ini banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul, minimal tokoh-tokoh lokal. Masing-masing daerah itu sudah punya jasa, banyak-banyak pengalaman, banyak-banyak jam terbang sudah banyak. Jadi kalau saya jam terbang di pemerintah Aceh belum. Di politik belum. Masih muda sekali. Tapi kalau ada yang pinang, itu kan boleh juga. Jadi, ada yang menyebut Aceh ke depan butuh strong leadership. Pak Prof sepakat soal itu? Itu bukan hanya di Aceh, dimanapun. Dia itu pemimpin, ini khusus untuk Aceh gitu. Harus bisa menarik semuanya, harus bisa menjadi penengah semuanya. Kalau partai politik kemudian menganggap Pak Prof bagian dari strong leadership yang bisa tampil di 2024, kita tidak melihat ada orang, karena orang ini belum pernah dekat-dekat dengan saya. Saya hanya di pinggir-pinggir kampus saja. Jadi belum ada orang-orang yang minta ketemu saja, tidak ada. Jadi saya tidak kebayang itu kan. Mungkin karena masih 3 tahun lagi Pak. Entah, tapi begini. Ini kalau orang ini dengar ceramah saya, khutbah saya, itu tidak akan memberi nilai politik itu. Itu saya lebih kepada menonjol dakwah. Karena saya, badan saya, jiwa saya hari ini dakwah. Memang benar dulu ada namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir awal beliau berpolitik untuk dakwah. Kan ada Partai Masyumi. Dia bersahaja sekali politik untuk berdakwah. Tapi terakhir beliau tidak bisa berpolitik lagi. Beliau balik berdakwah untuk politik. Itu dia. Tapi saya belum. Karena politik itu dia harus lebih soft. Supaya orang membuat tertarik. Jangan pakai marah. Tidak boleh lagi dempik-dempik. Tapi saya ini sampai hari ini masih jiwa badan saya semuanya untuk menunjukkan inilah yang hakikat dakwah menurut saya. Karena ada yang lembut, ada yang lembek, ada yang macam-macam. Saya kapan-kapan lembut, kapan-kapan tidak. Jadi selama ini belum bisa ditafsirkan saya ada kaitan dengan politik. Baik Pak Prof. Sahabat Sisi Lain, saya tidak mengambil kesimpulan, tapi Andalah yang mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Cuma harapan kita semua, mudah-mudahan tim yang kembali dibentuk pemerintah Aceh ini mampu melakukan optimalisasi, aktualisasi, dan realisasi dari regulasi atau perjanjian damai MOU Helsinki ini yang turunannya di UPA. Tentu ini bukan sebuah buku atau catatan kosong, tapi berisi semangat perdamaian yang akan ditinggalkan untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih Pak Prof atas kehadirannya. Sahabat Sisi Lain, COVID-19 masih terus meningkat dan membuat korban terus berjatuhan. Kami tetap menghimbau gunakan masker, ya seperti ini. Saya pakai masker dulu. Masker saya. Ya kita pakai masker, Pak Prof. Ada. Ya. Nah, kami menjaga jarak karena ini lebih dari 1 meter dan cuci tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita jauh dari para bala yang ada saat ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.